ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, ya, yaitu soal pengembalian ijazah dan kemudian tunggu hasil Bareskrim. Itu yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan, lawyer atau kuasa hukum mantan Presiden Jokowi. Kelihatan betul ya, yakin betul kalau akan dinyatakan asli. Coba kita bacakan sebentar, nanti kita akan hubungi Pak Taufik ya, ahli pidana. Coba kita hubungin beliau sambil membaca ini. Pengacara tunggu penyidik umumkan. Oke, sudah tersambung sama. Assalamualaikum Bapak Bro Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Saya kan mengawali guys. Oh, biasa guys. Guys gimana guys? Kabarnya guys? Sehat-sehat ini. Teman-teman bisa itu kalau manggil juga guys. Pak Dikan guys, gimana guys? Sudah damai guys dengan Pak Mahfud guys? Oke. Mahfud besok datangi ke ruangannya. Oke, saya bacakan dulu satu berita nanti. Ya, ini pengacara tunggu penyidik umumkan hasil lapor ijazah Jokowi ke publik. Jakarta, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, Yakub Hasibuan mengaku pihaknya belum menerima hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang dilakukan penyidik. Dia menyebut akan menunggu hasil resmi dari penyidik. Ini sudah penyidik ya, Bareskrim Polri. Jadi kami masih menunggu juga hasil rilis resmi dari Bareskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Kata Yakub setelah mendampingi Jokowi memenuhi panggilan klarifikasi penyidik di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Jokowi telah menyerahkan ijazahnya kepada penyidik Bareskrim Polri pada Jumat. Ijazah itu dibawakan langsung oleh adik ipar dan ajudan Jokowi Wahyudi Andrianto. Ada dua ijazah yang diserahkan, yakni ijazah SMAN 6 Solo dan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kedua ijazah itu telah dikembalikan kepada Jokowi. Tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa hari ini karena Pak Jokowi diminta keterangannya sekaligus serah terima balik ke Pak Jokowi, jelas Yakub ya. Yakub mengatakan uji lapor laboratorium forensik sudah dilakukan penyidik, hanya hasilnya belum diumumkan. Dia berharap hasil tersebut diumumkan secara langsung oleh penyidik. Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan puslafornya, ucap Yakub. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan mengenai hasil itu, tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu imbuh dia. Di sisi lain Jokowi menyatakan siap membuka ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah dimintai keterangan oleh Bareskrim. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan oleh hakim, ujar Jokowi menjawab wartawan sambil tersenyum sambil cengengesan sambil ketawa ya. Jokowi mengaku sedih atas jika proses hukum atas tuduhan ijazah palsu terus berlanjut. Jokowi mengaku kasihan kepada para terlapor, luar biasa ya. Meski demikian Jokowi menyebut tuduhan ijazah palsu sudah keterlaluan. Jokowi menyerahkan proses selanjutnya sesuai hukum yang berlaku. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ini kan sudah keterlaluan, kata Jokowi. Pak Taufik, apakah Anda mendengar saya bro? Guys? Saya mendengar sekali ini. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah ya, sebelum sampai pada skenario yang saya pernah sebutkan ya, yaitu di Solo di NO, Bareskrim menyatakan bahwa ijazah identik atau original atau asli, kemudian pencemaran nama baik atau fitnah dilanjutkan. Saya ingin tanya, ini untuk klarifikasi saja. Ini tadi menyebut penyidik beritanya, lalu penyelidik. Yang benar penyidik atau penyelidik sekarang ini? Saya 100% mengatakan itu penyelidik, belum penyidik. Kalau sudah naik penyidik, pasti diterbitkan yang namanya SPDP, pasti ada pemberitahuan baik kepada pelapor maupun terlapor. Jadi tolong disampaikan kepada anaknya Pak Oto Hasibuan, Yakub itu suruh belajar dulu membedakan pemahaman tentang penyelidik dan penyidik. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba dari penyelidikan terus penyidik. Oleh karenanya, kenapa
Karena setiap tingkatan perkara dari penyelidik ke penyidik itu harus lewat yang namanya gelar perkara. Jadi saya meyakini sekalipun Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri itu mengatakan itu sah, tetapi saya yakin nanti akan ada yang perkara dari adanya apa? Adanya gelar perkara ya? Ya, harus lewat gelar perkara. Jadi peristiwa nanti perubahan dari lidik ke sidik itu akan melewati yang namanya gelar perkara. Setelah nanti gelar perkara juga akan muncul gelar perkara di perkara penyidikan. Ini ada ditangkap atau ditahan atau tidak, begitu. Oke. Jadi tolong ya konsisten. Ini baru tahap penyelidikan sehingga tidak bisa dikatakan penyidik, tapi penyelidik. Ya, bedo. Itu. Oke. Nah, sekarang ini soal kelaziman ya. Ijazah dikembalikan. Apakah mungkin memang sudah selesai puslafornya atau nggak ngerti apa yang bisa disampaikan oleh Pak Taufik ini? Oke, kenapa saya sering diminta sebagai ahli di dalam perkara pidana, hanya di perkara Pak Jokowi dan perkara yang lain saya hadir sebagai pengacara. Saya luruskan, pertama, penyelidik dan penyidik itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Bedanya apa? Di dalam perkara yang tarafnya penyelidikan, surat yang disampaikan namanya undangan klarifikasi, dan itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Seseorang datang atau tidak datang itu tidak masalah ya. Tetapi kalau sudah namanya penyidikan, sesuai yang disampaikan di dalam pasal 112 KUHP bahwa seseorang yang sudah dipanggil dengan patut 2 kali tidak datang, maka akan diterbitkan penjemputan secara paksa. Jadi ini berbeda. Kalau yang penyelidikan tidak memiliki konsekuensi hukum, seseorang datang atau enggak itu tidak memiliki. Cuman sebenarnya ada skenario yang pengacara ketika sudah piawai, dia cenderung akan meminit untuk penyelidikan itu kliennya apabila terlapor tidak segera dihadirkan karena nggak punya konsekuensi, begitu loh. Ya, tapi sepertinya ini saya nggak ngerti dalam rangka apa kok pengacara ketika penyelidikan sudah dilengkapi begitu. Kalau kami nggak, teorinya pidana nggak seperti itu. Jadi bedanya di situ, Bang Refli. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, ada tadi satu pertanyaan bagus yang dilontarkan kepada saya, bagaimana pendapat Anda kaitannya dengan proses penyelidikan ini ya. Ijazahnya itu kenapa diserahkan kemudian kok diambil kembali. Nah, ini saya sampaikan ya, di peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya. Begitu juga di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 184 ya, dan juga di pasal 185 ayat 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tegas saya mengatakan itu, Bang Refli, itu tidak lazim. Karena apa? Karena begini, orang harus paham posisi Pak Jokowi hari ini menyandang 2 posisi sekaligus. 9 Desember dia posisinya terlapor ya, dan perkaranya sepertinya lama banget, kayaknya lewat jalan tol, tapi jalan tolnya perbaikan terus, jadi nggak sampai begitu. Bahkan ya. Loketnya belum dibuka mungkin ya, Pak? Ya, loketnya belum dibuka. Sementara Pak Jokowi yang membuat laporan pada tanggal 30 April bersamaan sidang perdana perkara nomor 99 PDTG PN SK atau Surakarta, itu sepertinya lewat jalan tol begitu. Nah, saya mengatakan skenario kalau seseorang baik sebagai pelapor atau terlapor itu ada 2 yang dikenal di dalam KUHP. 1, kalau orang itu tidak mau sukarela menyerahkan barang atau benda, baik benda itu yang dipakai melakukan kejahatan atau benda itu hasil kejahatan. Kalau korupsi itu kan hasil kejahatan, uangnya disita, mobilnya disita. Tapi kalau pemalsuan ijazah ini kan benda yang dipakai menggunakan melakukan kejahatan. Maka skenario-nya ada 2. 1, diserahkan dengan sukarela, maka akan diterbitkan
yang namanya berita acara penyerahan barang bukti. Kalau ternyata polisi meyakini bahwa barang itu sudah layak dijadikan alat bukti, ya, dari barang bukti menjadi alat bukti, maka polisi akan melakukan berita acara penyerahan barang bukti. Tapi ada juga kalau di dalam proses penyelidikan ya, saya koreksi bukan penyelidikan itu yang terjadi adalah penitipan barang bukti. Nah, ini ketiga-tiganya tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat. Tahu-tahu masyarakat diberitahu bahwa yang disampaikan kepada Mabes Polri, Bareskrim itu adalah asli dan tidak lazim, ya. Jadi ini makin justru saya meyakini polisi ini ingin membawa kotak Pandora itu kepada Mabes Polri dan ingin menyelesaikan segala urusan di situ. Tetapi secara hukum acara pidana tidak bisa dibenarkan. 1000 kali saya mengatakan, 1000 kali misalkan Kabareskrim atau Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyatakan dan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan sebagaimana dalam KUH Perdata itu pasal 1877 KUH Perdata atau 290 RBG, atau di dalam perkara pidana itu adalah pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bukti yang paling kuat itu adalah bukti yang disampaikan di depan persidangan. Jadi sehebat apapun, apakah itu berita acaranya 22 pertanyaan diselesaikan 1 jam atau berita acara 64 pertanyaan diselesaikan 10 jam, sepanjang di situ menyangkut barang bukti yang kemudian itu menjadi alat bukti. Jadi barang bukti itu bisa untuk dipakai kejahatan, bisa dari hasil kejahatan. Kalau alat bukti itu yang mendukung terjadinya kejahatan untuk bisa dipakai menghukum pidana di situ, ya. Jadi alat bukti itu benda yang dipakai untuk membuktikan kesalahan seseorang. Ya, oke. Nah, jadi dari penjelasan saya itu, saya yakin seyakin-yakinnya itu kalau kita pendekatannya hukum publik itu salah, manajemen penyidikannya salah. Karena 1000 kali Bareskrim mengatakan itu ijazahnya sah, sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan, maka tidak seorang pun boleh mengatakan ini palsu, ini tidak palsu, ini asli, ini tidak asli. Itu perintah undang-undang. Kalau kita bicara perintah undang-undang, kita harus juga menghormati pasal 1 ayat 1 KUH Pidana maupun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 juga KUH Pidana, tapi KUH Pidana Republik atau versi baru. Nah, kenapa itu diletakkan di bagian depan? Karena disitulah penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Jadi tak seorang pun boleh dipenjara, boleh dipidana kecuali telah tersedianya peraturan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah dilanggar, apa gunanya pengadilan? Apa gunanya sekolah hukum? Ya, jadi menurut saya inilah pengkhianatan terbesar. Dan kemarin saya mengatakan 70% saya tidak percaya, sekarang saya mengatakan 80% saya tidak percaya kalau mekanisme pembuktiannya dikanalisasi hanya berada di wilayah Laboratorium Forensik Mabes Polri atau hanya ada di Bareskrim. Begitu Bang Refli, saya semangat dan saya tidak akan marah-marah sebagaimana kepada Prof. Mahfud MD gitu. Oke, karena ini penting, saya bertanya kembali, ya. Berarti kalau kemudian ini kan dalam proses penyelidikan. Yes. Ya, apakah kemudian dalam proses penyelidikan itu memang bisa ditunggu statement dari Puslapfor atau Bareskrim mengenai asli dan tidak aslinya sebagaimana dikatakan oleh pengacara Yakub tadi? Oh, menurut saya tidak. Maaf, ini bukan tes urin hamil atau tidak hamil. Yeah. Ini bukan tes antigen, ya, bahwa seseorang positif atau negatif terkena virus apa begitu, ya. Nah, bukan seperti itu, nggak boleh. Karena
laboratorium forensik itu hanya memberikan dukungan bukti itu kepada proses penyidikan. Kalau ini nanti sah dan tidak sah, saya juga akan bertanya, saya akan kirim sepatu Bang Refli, sepatu saya mereknya Beli ini sah atau tidak sah, saya juga akan sampaikan ke Mabes Polri, boleh dong begitu ya. Jadi bukan mekanisme seperti itu yang tidak benar. Ini bagian dari yang namanya Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana, begitu Bang. Artinya tidak boleh ada statement dari Puslapfor sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan proses ini, kan begitu? Terkesan kan dia tadi nunggu. Apa yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri atau siapapun itu namanya berkas perkara. Dia tidak menjadi bagian sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud di pasal 184 KUHP. Ya, di situ disebutkan bukti itu antara lain satu adalah bukti itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua keterangan saksi, 100 saksi kalau keterangannya sama dia tetap satu, ya. Kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa dan petunjuk. Begitu Bang Refli, ya. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang keterangan ahli ya, itu kita nggak pernah mendengar nih yang namanya Bareskrim itu mengundang ahli, apalagi ijazahnya udah dibalikin. Gimana dia mau mendapatkan keterangan ahli kalau ijazahnya sudah dibalikin begini? Saya kalau tidak salah dengar, mohon maaf nanti kalau saya keliru dikoreksi ya. Kalau tidak salah sampai hari ini Adinda Rismon Syanipar itu belum pernah diundang oleh Mabes Polri ya. Gini, kemarin itu beliau mendapat undangan untuk hadir besok, ya. Tetapi ada tetapinya. Di dalam surat itu double. Jadi ada undangan untuk tanggal 15 dan undangan untuk tanggal 22. Jadi kemungkinan besar diundang tapi salah alamat atau nggak ngerti juga. Karena sudah terucap di publik, akhirnya dibikin dua surat. Kita nggak ngerti. Tapi intinya ada dua surat tertanggal 15 dan untuk tanggal 22. Jadi tanggal 15 itu undangannya tanggal 11 kalau nggak salah, lupa saya. Tanggal 22 undangannya tanggal sekarang atau tanggal kemarin. Iya, menurut saya itu tidak boleh. Di dalam pasal 143 KUHP ayat 3 itu dakwaan itu harus jelas menyebut nama, tempat, waktu. Jadi tidak boleh kira-kira. Bahkan kalau ada panggilan atau undangan secara double itu tidak diperbolehkan karena KUHP memberi batasan 3 hari sebelumnya dan harus jelas saya diundang, saya dipanggil ini untuk kapasitas apa, dalam perkara apa, peristiwa apa, begitu. Itu menyalahi KUHP. Makanya saya di satu sisi berterima kasih sering diwawancara oleh Bang Refli Harun karena menurut saya pendengarnya juga kenceng-kenceng dan cerdas. Tetapi di sisi lain kenapa pendapat-pendapat seperti ini tidak pernah dipakai oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ya sebagai pembanding, karena saya sebagai orang hukum dan saya menggeluti pidana, saya tetap konsisten. Kalau kita melakukan pendekatan hukum positif, sejelek apapun hukum positif termasuk tadi pasal 184, pasal 185 ayat 1 dan sebagainya, dan 143 ayat 3 itu tetap harus dipatuhi karena undang-undang pidana kita hanya satu. Apakah itu yang ngomong polisi, yang ngomong jaksa, yang ngomong KPK, yang ngomong Muhammad Taufik atau Refli Harun atau Ahmad Hasinuddin, semuanya berdasar hukum positif. Begitu Bang Refli. Oh, tadi KUHP maksudnya ya, pasal-pasal yang Pak Taufik sebutkan. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Taufik, artinya nanti kalau misalnya ada statement, let's say ada statement dari Bareskrim bahwa ijazah yang kami teliti di laboratorium forensik itu identik atau bahasa lainnya asli atau apapun, whatever the istilah ya kan? Ya. Itu apakah bisa otomatis menghentikan proses penyelidikan dan sehingga tidak bisa ditingkatkan untuk proses penyidikan dalam hal laporan masyarakat
yang sekarang dilidik oleh Bareskrim Mabespori? Jawaban saya tegas, saya tidak akan diulang. Ini kan Bang Refli ini pertanyaannya kalau pertanyaan penyidik diulang-ulang. Saya nomor 1 ditanya itu, nomor 24 ditanya itu lagi. Jawaban saya tetap mengacu pada pasal 185 ayat 1 KUHP. Harus disampaikan di depan pengadilan. Karena kalau tidak disampaikan pengadilan, kita akan menghadapi yang namanya street justice, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan sampai pada satu wilayah di mana kita tidak memiliki kepastian hukum. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan kepastian hukum, maka dan ini asas yang tidak dipakai. Sorry, saya lupa. Yeah. Kalau seseorang membuat laporan pidana, maka asas yang dipakai itu adalah presumption of guilty. Jadi dibuktikan dulu kesalahannya. Itu seperti di dalam satu perumahan ada orang mencuri motor, termonitor dari CCTV satpam atau security, dia diteriaki maling, itu harus dianggap maling sampai kemudian dibawa ke polisian, diperiksa, ternyata dia bukan maling. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa pernyataan Badan Reserse Kriminal atau pernyataan laporan forensik bahwa karena ini jasa asli maka semua perkara berhenti. Kalau seperti itu, untuk apa ada sekolah pengacara? Kalau seperti itu, untuk apa ada pendidikan penyidik? Kalau seperti itu, tentu tidak perlu ada sertifikasi bahwa seseorang ini berkapasitas sebagai ahli seperti Rismond dan sebagainya. Dan itu sangat berbahaya, Bang Refli. Itu di satu sisi menegakkan hukum, tapi di sisi lain itu melanggar hukum. Jadi kembali kepada pemahaman, ketika seseorang diduga melakukan kejahatan, maka yang berlaku asasnya adalah presumption of guilty. Lalu kapan? Kalau presumption of innocent, kalau yang guilty ini sudah dibuktikan di pengadilan, maka presumption of innocent itu tidak berlaku di kantor polisi, tapi berlakunya di depan hakim. Dan inilah kekuatan pembuktian yang paling kuat. Begitu Bang Refli. Oke, Pak Taufik ya. Kenapa saya tanya ini berulang-ulang seperti penyidik atau penyelidik? Karena banyak masyarakat, bahkan lawyer sekalipun, yang kemudian terpengaruh dengan menunggu statement dari Bareskrim. Jadi seolah-olah statement dari Bareskrim itu bisa menghentikan perkara. Itu yang perlu di Pak Taufik. Oh, salah besar kalau karena mekanisme penyidikannya berbeda. Ya, perkara ini alat buktinya apa? Perkara yang diadukan alat buktinya apa? Perkara yang dilaporkan alat buktinya apa? Begitu Bang Refli. Kalau seperti ini kan seolah-olah seperti kita menunggu hasil pemilihan umum. Otoritas kebenaran hanya ada di Komisi Pemilihan Umum. Pak Taufik, saya tidak saya merasa sekacau-kacaunya ini ya. Ya, Pak Taufik, saya tidak berbeda dengan Anda. Saya minta penegasan mulut dari Pak Taufik agar masyarakat, agar Yakub Hasibuan, agar Husainuddin dan siapapun yang terlibat dalam perkara ini tidak lantas menganggap bahwa Bareskrim itu satu-satunya statement yang akan menentukan. Kan dalam kasus ini kan paling tidak kalau Rismond diperiksa kan Rismond bisa masuk keterangan ahli kan begitu. Ya betul. Kalau kemudian surat Pak Jokowi itu yang diduga Paslu itu kan ada bukti surat kan begitu. Ya. Kan artinya sudah memenuhi 2 alat bukti. Atau 3 alat bukti kan begitu maksudnya. Artinya statement Bareskrim itu bukan untuk menghentikan gitu. Dan ini saya berikan satu koreksi lagi. Kenapa saya tegas mengatakan itu bukan alat menghentikan? Bahkan perkara yang sudah diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan sekalipun masih dibuka ruang di pasal 77 sampai 82 dengan apa yang disebut pra-peradilan. Artinya masyarakat masih boleh membuka kembali perkara-perkara itu. Maka ini sekaligus pernyataan saya bahwa kalimat yang menghegemoni, pendapat yang menghegemoni seolah-olah kalau kabar reskrim atau laboratorium forensik menyatakan ini sah dan tidak sah, perkara berhenti. No, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Bisa saja penyelidikannya atau penyidikan dihentikan itu boleh.
Tapi berhentinya 3 perkara itu kan karena ada 3 alasan. Berhentinya 3 perkara itu karena 3 alasan. 1, subjek yang menjadi perkara itu sudah meninggal dunia otomatis karena hukum pidana itu kewajiban dan tanggung jawab pidana itu ada pada subjek orang-orang. Berarti dia sudah gugur. Yang kedua, pasal yang didakwakan itu sudah dihapus oleh undang-undang. Misalnya dulu yang menimpa Ustadz ABB Abu Bakar Basir, beliau lari ke Malaysia karena menolak asas tunggal. Tetapi ketika pulang tahun 99 sudah ada Partai Rakyat Demokratik, partai yang menganut paham sosialis dan sebagainya, maka pasal itu yang terpenting bahwa peristiwa itu. Sorry, maaf diulangi. Maka pasal itu tidak lagi berlaku ya? Tadi. Ya, maka pasal itu tidak berlaku. Terus yang ketiga, ini yang paling sering dipakai oleh kepolisian bahwa alat buktinya kurang, begitu. Berarti alat buktinya kurang itu berarti bukan karena itu tidak kejahatan atau bukan karena itu bukan peristiwa jahat, tetapi karena alat buktinya kurang. Begitu skenarionya Bang Refli ya. Oke. Pertanyaan saya, menurut Anda sepengamatan Anda ya, sepengamatan Anda, apakah alat buktinya sudah cukup ini untuk meningkatkan kepenyidikan dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu ini? Nah, ini pertanyaan menarik. Menurut saya belum cukup karena masyarakat tidak dimengertikan karena bahasanya berubah. Yang ditahan yang disimpan atau dititipkan awal mulanya atau diserahkan oleh Pak Jokowi maupun diserahkan oleh adik iparnya Pak Jokowi, yaitu adiknya Bu Irianya. Ini biar netizen dan jamaah Era Channel tahu, saya sama istrinya Pak Jokowi itu kakak adik di SMA 3 Surakarta. Beliau kakak kelas saya adik kelasnya. Jadi saya Nah, jadi artinya saya nggak ada dendam ya. Makanya kepada Pak Mahfud yang mengatakan saya bodoh, saya pengacara kecil tidak terkenal, saya juga nggak pernah dendam. Nah, jadi saya luruskan mekanisme ini tetap harus dilewati, tidak bisa di dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk begitu loh. Nah, pengacara sekalipun dari aliran manapun, apakah pengacara dari Peradi Bersatu, Peradi, Ferrari, bahkan sekarang ada advokat baru ini Bang Refli, namanya Aladin, Aliansi Advokat Indonesia ini ya. Lambangnya lampu ya. Wasiat, iya. Tambahnya itu tidak boleh mendeskripsi seperti itu. Kalau orang mengatakan ini salah dan tidak salah dan sepertinya, tanpa mengurangi rasa hormat saya buat rekan-rekan di kepolisian, sepertinya ini sudah ada skenario karena Pak Jokowi sudah mengatakan tadi di awal, Bang Refli membaca, saya mungkin tidak bisa mengutip persis ya karena saya tidak bawa bacaan, yang mengatakan Pak Jokowi sangat sedih kalau perkara ini nanti istilahnya apa itu? Berlanjut. Ya, kalau istilahnya berlanjut. Nah, ini kan sepertinya sudah tahu sebelumnya, tidak lazim. Saya sudah praktek pengacara 2 tahun ditambah 30, tidak pernah mendapat bahasa seperti itu. Kok ini sudah tahu begitu loh. Begitu Bang Refli ini jauh panggang dari api kalau saya boleh mengatakan itu ya. Malah kalau biasanya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya Yeah. Tapi kalau begini, ini perahu di dalam kura-kura. Kalau ini perahu di dalam kura-kura, tahu-tahu sudah ada. Oke. Bukan perahu dalam kura-kura. Oh ya benar juga ya, tahu-tahu sudah ada. Kalau yang benar ini adalah perahu ngangkut selada, tahu-tahu sudah ada. Oke, Pak Taufik. Tapi ini agak aneh pernyataan Pak Jokowi ini. Pernyataannya kan kurang lebih ya. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ini kan sudah keterlaluan, kata Jokowi. Oke, saya mau membedah kalimat ini. Pak Taufik, dengarkan dulu secara perlahan ya, jangan sabar. Saya bukan Mahfud MD ya. Gini, dia ini kan ngomong ini di depan Bareskrim. Oke? Iya. Dan di Bareskrim posisinya sebagai terlapor atau dengan kata lain potensial untuk menjadi tersangka.
Ya. Oke. Kalau dia ngomong ini di depan Polda Metro Jaya masuk akal. Ya. Karena dia pelapor dan yang potensial jadi tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan ini aneh. Betul. Ketika dia mengatakan sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Iya. Kalau maju ke tahapan berikutnya ya dia yang jadi tersangka kan, karena dia ngomongnya di depan Bareskrim soalnya setelah ngambil dan diperiksa. Jadi seolah-olah baik di Bareskrim maupun di Polda Metro dia yang pegang kendali seolah-olah dia yang kemudian pelapornya. Ini kan agak aneh itu logikanya. Gimana Pak Taufik? Iya. Ya sama ya, mengatakan kalau dia di Polda bolehlah, itu masih ada kausalitasnya ya, masih ada relasi sebab akibatnya ya. Tetapi ketika itu di Badan Reserse Reskrim kan menjadi sebuah keanehan begitu loh ya. Apalagi dia sampai mengungkapkan dengan kata-kata sedih dan sebagainya. Kasihan, sedih dan kasihan. Ini kan mestinya porsinya porsi penyidik, dan itu pun tidak disampaikan secara terbuka, seolah-olah tanpa mengurangi rasa hormat. Sekarang Pak Jokowi tiba-tiba menjadi ahli pidana, itu melebihi saya itu Bang Refli, kaget juga saya ya. Dalam prediksi. Iya, dalam peristiwa ini dia seolah-olah sudah menjadi ahli pidana, itu nggak boleh kok saya mengatakan saya sedih kalau perkara ini berlanjut dan sebagainya. Ya, itu kan tidak ada relasi sebab akibatnya diucapkan di Badan Reserse. Atau sebaliknya, lucunya gini, kan perkara ini kan ada dua, ada delik umum, ada delik aduan. Delik aduan itu dikontrol sepenuhnya oleh dia. Delik umum kan dia nggak bisa kontrol. Harusnya dia ngomong itu di depan Polda. Saya sedih kalau ini berlanjut, tapi dia udah keterlaluan, karena itu saya terus kan begitu. Tapi begitu dia ngomong di depan Bareskrim ya agak aneh, karena ini kan delik umum yang membuat dia bisa jadi tersangka. Ya gitu. Dan ini saya sampaikan. Atau dia sedih untuk dirinya sendiri mungkin. Ya artinya kalau itu untuk dirinya sendiri, saya sedih kalau perkara berlanjut saya jadi tersangka, masuk akal. Iya, masuk akal. Kita kan bicara logika kan. Iya. Karena pasal yang disangkakan di Bareskrim dengan di Polda Metro itu jauh lebih berat di Bareskrim ya. Jadi supaya jamaah RH juga tahu apa itu namanya sebutannya itu sobat RH sekalian. Sobat RH sekalian, ini saya terangkan. Kalau yang di Polda itu delik aduan, kalau tidak disangkutkan dengan pasal 30, pasal 35, maka pasal 32. Ya, pasal 32, maka Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya kena pasal di bawah 1 tahun. Artinya dengan alasan apapun nggak bisa ditahan. Yang disebut oleh pengacara Ahmad Hosinuddin itu kan pasal selundupan yang dimasukkan pasal 32 yang ancamannya begitu tinggi. Jadi kalau 310, 311 itu ancamannya di bawah 1 tahun, bahkan orangnya tidak bisa ditahan. Dan ini yang saya tidak mengerti, kenapa Pak Jokowi begitu pedenya justru di Bareskrim ketika dia dilaporkan kok dia mengatakan sedih kalau perkara berlanjut ya. Kasihan. Apa ini salah bisik begitu? Salah bisik saya tidak tahu itu. Kasihan, keterlaluan. Kan dia seolah-olah di depan Polda ini ngomongnya. Iya, ya Pak Jokowi, kalau saya lebih jauh lagi, ini artinya Pak Jokowi di depan Polda maupun di depan Bareskrim Mabes Polri mengatakan seolah-olah semuanya at home, kayak di rumah sendiri begitu kalau saya mengatakan ya. Jadi iya, itu kejanggalan. Oke Bang Refli. Oke, terima kasih ya. Salam buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita bicara tiga pihak ya. Boleh. Oke. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik ya, walaupun sambil main-main, perkara yang kita bahas ini serius. Saya senang mendapatkan statement dari Pak Taufik hari ini bahwa yang namanya proses penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri ini tidak bisa dibatasi sekedar hasil dari puslapor. Karena hasil dari puslapor itu bukan barang bukti, itu
semacam penunjang dalam proses penyelidikan, sehingga apakah kemudian cukup ditingkatkan atau tidak, dan tergantung juga bukti yang lain. Kan ada 3 alasan tadi dikatakan. Pertama, terlapornya meninggal dunia. Kedua, pasal yang ditudingkan itu sudah hapus. Dan yang ketiga adalah kurang bukti, tidak cukup bukti. Nah, dalam konteks ini Pak Taufik sendiri mengatakan buktinya belum cukup nih kelihatannya. Belum cukupnya itu karena kita nggak tahu ya soal ijazah. Kan sebenarnya paling gampang adalah bukti itu kan 2. Bukti ahli dan kemudian bukti surat atau fisik dari ijazah tersebut yang dianggap digunakan palsu untuk apa? Kan ada 2 kemungkinan, menggunakan ya atau memalsukan. Jadi baik memalsukan maupun menggunakannya itu salah semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya misalnya surat itu diyakini sebagai alat bukti, ya surat atau ijazah itu tinggal dipanggil ahli, maka klop sesungguhnya kan. Maka sesungguhnya kalau seandainya ada orang seperti Rismond, maka cukup alasan untuk meningkatkan kasus ini ke dalam proses penyidikan dengan menjadikan misalnya Jokowi sebagai tersangka. Karena ini ijazahnya, ini ahlinya. Ijazahnya ini sebagai alat bukti, ahlinya kemudian mengatakan bahwa ini tidak identik misalnya. Maka 2 cukup alat bukti tercapai, ditambah alat-alat bukti lainnya. Nah, masalahnya adalah justru orang seperti Rismond sepertinya dihindari. Yang dicari adalah orang-orang yang akan mengafirmasi ijazah itu. Itu persoalannya, bro. Paham ya? Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua untuk menghadapi penegak hukum yang kelihatannya agak berat sebelah. Saya bilang agak berat sebelah. Ya, saya bilang bukan tidak adil, tapi agak berat sebelah. Nah, ini pembelajaran bagi kita semua. Makanya Dr. Tifa tertarik nih untuk belajar hukum katanya. Karena waduh ruwet ya. Tapi kayaknya harus belajar hukum. Karena di hukum itu masalah yang ringan bisa jadi ribet. Masalah yang ribet disepelekan. Begitu sobat era sekalian. Oke. Saya apakah perlu membacakan komentar sobat era sekalian? Oke. Kalau memang begitu hancurkan dan perangi. Oke, aku nggak bisa dong. Luar biasa kasus ini, tiap hari ribut terus ya kan. Sangat bagus dan cocok dikatakan apa gunanya hakim, apa gunanya penegak hukum, apa gunanya sekolah hukum kalau tidak bisa dibuktikan melalui pengadilan. Jos tegakkan kebenaran. Temannya ngaku wisuda bareng pamer ijazah saat di Zoom ternyata ijazah tahun 89. Haha, enggak jangan ulangin lagi ya. Karena itu enggak jelas ya. Kalau seperti cerita ijazah palsu, Jokowi masih punya banyak anak buah di semua jabatan penting di pemerintahan lingkaran kekuasaan. Urusan pagar laut di Barreskrim hasilnya apa? NO atau SP3? I don't know exactly ya. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa sambil kita mengikuti kasus ini, sambil kita belajar pintar ya. Terima kasih Pak Taufik sebagai orang pidana ya, dia yang advokat juga, yang katanya baru 2 tahun tambah 30 alias 32 tahun sebagai advokat dan sekaligus ahli pidana, mengajar pidana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, hasil puslapor Barreskrim not the only satu-satunya barang yang istilahnya untuk mengatakan bahwa ini palsu atau tidak. Harus pengadilan yang bisa membuktikan barang itu palsu atau tidak. Jadi di keterangan di depan pengadilan itulah di crossing saksi-saksi. Nah, kalau kemudian dinyatakan palsu, ada konsekuensinya, tidak relevan lagi yang namanya pengaduan pencemaran nama baik atau fitnah. Tapi kalau kemudian memang palsu, kalau memang palsu, kalau asli tidak relevan, kalau memang palsu, kalau palsu tidak relevan, kalau asli ya maka masih relevan ya. Jadi kalau ijazahnya asli, maka gugatan pencemaran bisa ditindaklanjuti.
Tapi kalau palsu, gugatan pencemaran tidak bisa ditindaklanjuti karena mutatis mutandis gugur karena kan dianggap mencemarkan karena dianggap punya ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak terbalik ya. Karena saya sedikit gelisah karena ada WA dari seseorang yang meminta sesuatu ya. Karena kebetulan saya lagi mengerjakan sesuatu dan rupanya tukangnya meminta sesuatu yang harus saya penuhi saat ini juga. Begitu sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.